Saya kembali lagi dengan saya Niko di Muskulan Selanjutnya. Kali kita akan kembali melanjutkan coding. Di sini sudah ada beberapa soal yang sudah total jumlah dari 5 soal yang akan kita kerjakan menggunakan Google Colab masuk menggunakan Python. Ini soal luas, pemrograman lanjut prodi teknik komputer 2023-2024. Oke, untuk soal pertama adalah bagaimana cara membuat daftar kosong dalam Python. Kita uh, buat dulu, kita kopas dulu soalnya dan bilang jawabannya. Oke, baru kita tambahkan selnya. Ini kita edit dulu. Daftar kosong. Yang dimaksud dalam daftar kosong di sini itu adalah list ya. Jadi untuk opsi yang pertama itu adalah sebuah cara untuk membuat tabel, yang opsi itu cara untuk membuat list, yang C itu adalah cara untuk membuat sebuah dictionary, dan yang opsi D itu adalah cara untuk membuat set. Kita buat saja di sini contoh list. Ini adalah sebuah list kosong. Print list. Ya, jadi untuk cara membuat daftar kosong dalam Python adalah dengan kita deklarasikan listnya seperti apa, lalu kita buat kurung kotak. Di sini kita bisa isi elemen-elemennya dengan mengisi angka-angka atau elemen-elemen di dalam kolom kotak tersebut. Maka akan muncul isi dari list tersebut. Jadi cara untuk membuat daftar kosong dalam Python adalah dengan mendeklarasikan atau membuat sebuah variabel dengan kurung siku atau kurung kotak. Jadi untuk nomor satu opsinya adalah yang B. Kita highlight saja. Selanjutnya kita mengerjakan nomor 2. Nomor 2 soal adalah apa hasil dari kode berikut ini? List pen 1,10 2. Oke, kita ini dulu. Apa hasil dari kode berikut? Kita buat selnya. Kita kira ini dulu supaya rapih dan sejajar. Dimaksud dari nomor 2 ini yaitu kita harus apa hasil output dari sebuah kode berikut. Sebenarnya caranya itu kita harus membuat sebuah looping dengan program ini. Arti dari kode berikut ini itu adalah sebuah kode looping for. Jadi kita bisa for i in range, kita masukkan 10 2, baru kita kita buat sebuah list kosong dulu sebelum ini, karena nanti kita akan masukkan hasil dari operasi ini ke dalam list kosong. Baru kita bisa print list. Oke, yang dijalankan adalah 13579. Jadi arti dari kode berikut adalah angka 1 sampai 10 yang berjarak 2. Apa aja? 1, jarak 2, 3, jarak 2, 5, jarak 2, 7, dan jarak 2 lagi 9. Nah, seperti itu. Jadi untuk nomor 2 itu jawabannya adalah yang A. Kita highlight. Kita lanjut. Ya, nomor 3 soalnya adalah bagaimana cara menambahkan elemen ke akhir daftar dalam Python. Oke, seperti biasa kita kopas dulu soalnya. Nah, buat jalan edit dulu. Oke, mungkin kita bisa coba satu-satu ya dari semua opsinya. Coba list kita pertama buat sebuah list dulu. List kita 1, 2, 3,
Ini ada kita mempunyai 4 indeks. Indeks ke-01, indeks ke-12, indeks ke-23, indeks ke-34. Kita akan coba kita ini indeks dulu. Oke. Hasil 1, 2, 3, 4. Baru kita akan coba menambahkan elemen ke akhir dalam daftar dalam Python. Oke. Kita coba opsi A. List. Kita masukkan 5 ya. Baru kita list kembali. Ya. Jadi cara untuk menambahkan elemen ke akhir dalam Python itu, dalam listnya itu kita bisa menggunakan sintaks list.append, lalu kita masukkan elemennya, nanti dia akan otomatis masuk ke indeks terakhir. Saya coba ganti dengan 99, ya dia langsung masuk ke indeks terakhir ya. Coba kalau kita misalkan di opsi B, kita menggunakan list F. Kita jalankan. Ya dia error ya, berarti opsi B itu salah. Coba opsi C juga error, salah juga, dan opsi D, ya, opsi D juga salah. Jadi yang benar adalah opsi A. Ini menggunakan sintaks append. Jadi untuk yang nomor 3 itu jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 4, bagaimana cara menghapus elemen pada indeks tertentu dalam daftar. Oke, jadi yang diminta itu adalah menghapus elemen tertentu dengan mengakses indeksnya. Kita ya. Bagaimana cara menghapus elemen pada indeks daftar? Kita kopasnya belum sampai opsi dulu. Daftar, oke. Untuk nomor 4 kita bisa menggunakan sintaks, dua sintaks, yaitu del list baru kita akses indeksnya, atau list.pop kita akses elemennya. Tapi karena kita itu adalah bagaimana cara menghapus elemen pada indeks tertentu, jadi kita akan menggunakan yang del index saja, karena kita akan menghapus elemen pada indeks yang kita tuju. Misalkan di sini kita punya sebuah list, nah indeks 1, 2, 3, 4, 5, kita print list. Oke, kita sintaks ada error. Oh, ini salah, double ini ya, double command ya. Nah, kita contoh kita ingin menghapus indeks kedua, baru kita print kembali ya. Jadi indeks kedua itu adalah 3 ya kan, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kita bisa menghapus elemen dengan mengakses indeks pada sebuah list. Jadi jawabannya adalah delist, yaitu yang opsi C. Oke. Nomor 5 adalah output dari kode berikut ini. Dan ada sebuah list 1, 2, 3, 4, 5. Kita langsung saja kita code. Learn 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 ya. Jadi maksudnya dari kode berikut adalah ini adalah sebuah panjang dari list.
Ini adalah sebuah sintak untuk mengecek panjang dari list. Jadi jawabannya adalah 5. Opsi yang B. Oke. Nomor 6 yaitu soalnya adalah bagaimana cara mengakses elemen terakhir dari sebuah daftar dalam Python. Kita copy soalnya dulu. Kita buat selnya. Bagaimana cara mengakses elemen terakhir? Oke. Kita buat sebuah list dulu. Berarti kita punya 5 sebagai elemen terakhir. Cara mengaksesnya itu menggunakan list terus itu list terus itu satu. Jadi dia akan mengakses elemen terakhir dari list tersebut. Misalnya kita ganti elemen terakhirnya 9, dia akan masukkan 9 sesuai dengan urutan dari list berikut. Elemen terakhir adalah 9, yaitu index 4. Oke, selanjutnya 7. Apa hasil dari kode berikut ini? Copy. Langsung saja buat kodenya. Karena kita menentukan sebuah list berisikan dengan elemen 1, 2, 3. Terus kita akan menghilangkan elemen 1 indeks ke 0. Tapi list. Ya. Hasil dari kode berikut adalah 1 dan 3. Dengan kita menghilangkan satunya, kita pop 1 release, hasil adalah 1 dan 3. Jadi yang jawabannya adalah opsi yang B. Kalau kita top 2 dan 2, top 3 indeks error karena dia cuma sampai indeks kedua. Kita pop 1, yang hilang adalah indeks kedua, yaitu dengan elemen 2. Kita lanjut lagi. Nomor 8, bagaimana cara menghubungkan dua daftar dalam Python? Oke. Kita buat kodenya. Kita buat sel ini, terus kita buat dulu 2 buah list. Kita kasih nama list 1, lalu list 2. Sini kita bikin 4, 5, 6. Kita bisa menggunakan operator tambah untuk menggabungkan 2 buah list menjadi 1. Ya, sekarang listnya sudah tergabung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita bisa menggunakan operator tambah untuk menggabungkan 2 buah list. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, selanjutnya soal nomor 9. Bagaimana cara membuat stack menggunakan daftar dalam Python? Bagaimana cara membuat stack menggunakan daftar dalam Python? Dalam membuat stack kita bisa menggunakan kosong ataupun dengan deklarasi seperti ini dulu, dan menggunakan kurung melengkung. Nah, isi stacknya dot append. Oke, itu kita print. Di Google Colab ini
error ya. Kalau misalkan kita pakai yang stack list dengan kurung lagu ini, kalau kita pakai stack kosong ini, nah ini bisa. Nah, cuman pas saya coba buka di dashboard, kita jalankan dengan kompiler lain, dia bisa. Jadi kesimpulannya nggak tahu kenapa di Google Colab ini stack menggunakan cara yang kedua tidak bisa, tapi kalau misalkan dia di kompiler lain kita pakai dashboard itu dua-duanya bisa. Jadi jawaban yang benar adalah ada yang benar, bisa digunakan dua-duanya, bisa pakai cara A dan cara B. Lalu, bagaimana cara mengimplementasikan antrian menggunakan fitur dari modul collection? Oke. Caranya kita bisa menggunakan modul collection from collection import fitur. Nah, buat dulu ada view fitur. Oke, baru kita bisa tambahkan fiturnya, masuk ke tag-nya. Buat elemen of left ini ya, view top left, kemudian sama dengan dot top left. Yang benar itu view. Lalu kita bisa lihat elemen yang keluar, antriannya. Ada yang error ya? Oh, nah, jadi implementasinya menggunakan from collection import video. Jadi caranya kita masukkan elemen-elemen ke dalam tag, lalu kita keluarkan satu antriannya bisa 2 dan 3. Jadi jawabannya adalah kita bisa menggunakan modul collection yaitu from collection import video yang seperti ini. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, selanjutnya nomor 11. Soal dari nomor 11 yaitu apa hasil dari kode berikut ini. Oke, dan kita copy saja, kita masukkan soalnya, langsung kode saja, kita cari tahu apa hasilnya. Oke, ada set 1 2 3 4 1 2 2 3 1 kali, 3 4 2 kali, dan 5. Oke, kita nggak usah preset, langsung saja. Ya, hasilnya adalah 1 2 3 4 5. Jadi set ini dia itu akan mengambil nilai dari 1 elemen saja. Jadi elemen yang sama itu ditulis 1 kali aja. Makanya angka 2 dan 4 itu tidak ditulis 2 kali karena nilainya sama. Jadi jawabannya adalah
yang B. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Selanjutnya nomor 12. Bagaimana cara menghapus semua elemen dari set dalam Python? Oke. Coba kembali. Kita buat suatu set terlebih dahulu. 1, 2, 3, 5. Oke. Cara menghapus set dalam Python kita bisa menggunakan sintak set dot seperti ini. Ya, setnya menjadi set kosong. Atau kita juga bisa menggunakan set delete. Kita satu-satu. Ternyata error. Oke. Kita tes set remove apakah bisa. Kita coba. Error juga. Nah, kita coba set this card untuk juga. Ya, error juga. Jadi untuk menghapus sebuah set kita hanya bisa menggunakan set clear seperti ini ya. Jadi jawaban benar adalah opsi yang A. Kita lagi. Tidak akan jadi set kosong. Oke, kita nomor 13. Apa hasil dari kode berikut? Oke. Kita kode ini saja. Hasilnya adalah yaitu adalah sebuah dictionary. Kita hapus dulu soalnya. Ini berarti kurang-kurang oleh kalau dictionary. A indeksnya 1, terus dia punya B nilai indeksnya 2, lalu dia ada sendiri baru yaitu C dengan nilai 3. Kita lihat ya, hasilnya adalah sebuah dictionary bernilai A dengan nilai 1, B2, C3. Jadi jawabannya adalah yang B, opsi yang B. 1, B2, dan C3. Soal nomor 14. Bagaimana cara mengakses nilai dari kunci A dalam kamus dictionary Python? Oke, kita copy soalnya dulu. Lalu kita buat selnya. Kita ambil dictionary yang ini aja. Dari soal nomor 13. Cara mengaksesnya kita bisa menggunakan sintak dictionary kurung kotak A seperti ini. Nilai 1. Kita akan mengakses nilai dari dictionary A, atau kita juga bisa menggunakan get A. Menggunakan kurung melengkung. Ya, kita akan mengakses nilai dari dictionary A. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, yaitu A dan B benar. Kita blok. Next. Soal nomor 15. Apa hasil dari kode berikut ini? Oke. Kita buat hasilnya. Kita langsung kode saja. Hasilnya adalah ya ada sebuah ini yang berisikan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lalu insert terus insert 1, 4. Oke, kita lihat hasilnya.
print list. Ya, hasilnya 1, 4, 2, 3. Kenapa hasilnya 1, 4, 2, 3? Kenapa kan 1, 2, 3, 4? Jadi itu arti list.insert ini adalah dia itu akan set elemen 4 pada indeks ke-1. Jadi kan ini indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2. Nah, indeks 4 ini akan ditempatkan di indeks ke-1, terus menggeser elemen 2 dan 3 ke indeks ke-1. Makanya jadinya 1, 4, 2, 3. Jadi indeks ke-0 adalah 1, indeks ke-1 adalah 4, indeks ke-2 adalah 2, indeks ke-3 adalah 3. Jadi jawabannya adalah 1, 4, 2, 3, yaitu opsi yang B. Oke. Selanjutnya, selanjutnya nomor 16. Soalnya adalah bagaimana cara mengurutkan daftar dalam urutan menurut dalam Python. Oke. Soalnya kita buat sebuah list dulu. Fisika 2, 5, 3, 4, 2, 5, 3, 4, 1. Kita ada cak, jadi kita harus mengurutkan. Kita bisa menggunakan sifat list, sort, reverse, through, print list. Print is the good. Print list, ya, kita terurut 5, 4, 3, 2, 1. Kita juga bisa menggunakan sifat sort list, reverse, itu untuk mengurutkan apa namanya list acak, kita juga bisa menggunakan sort list reverse through. Jadi opsi yang lebih benar jawabannya adalah yang B. Nomor 12, apa hasil dari kode berikut ini? Oke, kita langsung code saja. Apa hasil dari kode berikut ini? Oke, tulis sini yaitu ada A 1, 2, 3, lalu B 3, 4, 5, lalu A union B. Subject atribut union salah union B. Ya, jadi ini tuh konsepnya seperti himpunan, di mana ada himpunan A bernilai 1, 2, 3 dan himpunan B bernilai 3, 4, 5. A gabung B, maka hasil dari gabungan antara dua himpunan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka jika tidak ditulis 2 kali karena merupakan elemen yang sama. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 18, apa hasil dari kode berikut ini? Kita langsung coding saja. Kode. Oke. Di sana ada sebuah list A yang berisikan 1, 2, 3 dan B sama dengan A, lalu B 4. Sekarang kita print A. Ya, hasilnya 1, 2, 3, 4. Artinya itu nilai dari B itu sama dengan A. Jadi nilai B itu juga sama dengan isi dari si nilai A ini. Jadi 1, 2, 3. Itu nilai B juga. Dan kita menambahkan sintak B append A, B append 4, yang dimana append A itu menambahkan elemen terakhir pada sebuah list. Jadi elemen 4 ditambahkan di indeks terakhir
indeks ketiga di sini. Jadi 1, 2, 3, 4. Kalau kita mau mengecek list B, maka sila akan sama dengan list A. Di mana list B yang nilainya sama dengan list A. Oke, jadi jawabannya adalah 1, 2, 3, 4. Yang opsi B. Oke, nomor 19. Bagaimana cara memeriksa apakah sebuah kunci ada di dalam dictionary? Oke, kita akan buat dari terlebih dahulu. Oke, ada A, kita kasih nilai 1, B nilainya 2, terus C ya. Selanjutnya kita akan mengecek key-nya. A in dictionary. Ya, benar. Jadi sebuah kunci A ini ada di dalam dictionary yang kita buat. Jadi kita akan buat D in dictionary. Ya, false karena kunci D ini tidak ada dalam dictionary ini. Jadi jawabannya adalah sintaksnya, yaitu yang opsi A, kita masukkan namanya, nama key-nya, baru in dictionary. Nomor 20, bagaimana cara menghapus elemen pertama dari DQ dalam Python? Oke, kita kopas dulu. Kita buat dulu itu collection, dan kita lihat seperti nomor ini ya, import DQ from collection, import Q. Oke. Kita bikin my DQ. Kita isi dulu DQ 1, 2, 3, 4. Nah, elemen DQ kompleks. Nah, ini menghilangkan elemen pertama dari DQ dalam Python. Bisa print elemen, kita print my DQ. Oke, jadi elemen 1 kita hilangkan, elemen pertama, yang sisa akhirnya adalah 2, 3, dan 4. Jadi jawabannya adalah menggunakan sintaks top left DQ top left. Jawabannya adalah yang C. Jawabannya yang C. Ya, nomor 21 soalnya yaitu, kita kopas dulu pertama-tama soalnya. Oke, tadi minta untuk buatlah program Python untuk membuat daftar list dan tambahkan 5 angka ke dalamnya. Oke, kita buat list. Kita menambahkan 5 angka. Lalu kita print listnya. Oke, kita juga bisa menambahkan satu-satu. Jadi kita buat terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu list.append 1 dan append sampai seterusnya. Nanti kita menggunakan cara yang simpel saja. Kita langsung menambahkan elemen pada list kosong yang sudah kita buat. Oke. Nomor selanjutnya, kita diminta untuk
tulislah program Python yang membuat kamus dictionary dengan 3 entry. Cetak nilai dari kunci tertentu yang ada dalam kamus tersebut. Oke, kita buat dictionary terlebih dahulu. Kita berikan nilai A 10. Kita berikan nilai B 20. Kita berikan nilai C 30. Kita print terlebih dahulu dictionary yang sudah kita buat. Oke, ini dia. Kunci A dengan nilai 10, kunci B dengan nilai 20, dan kunci C dengan nilai 30. Kita akan mengakses kunci A. Kita bisa mengaksesnya dengan sebutkan kuncinya. Dictionary. Kita bisa akses. Nih, itu soalnya sama kayak nomor 14. Nah, ini dia. Dictionary. Nilai dari kunci A adalah 10. Kita juga bisa menggunakan sintaks satu lagi, yaitu dictionary get A. Kita bisa menggunakan kedua sintaks ini untuk mengakses kunci dari dictionary yang kita buat. Selanjutnya, nomor 23. Buatlah program Python yang menggunakan set untuk menyimpan beberapa angka, tambahkan 2 angka baru ke dalam set tersebut, dan cetak hasilnya. Oke, kita akan membuat sebuah set terlebih dahulu. 1, 2, 3. Dan kita akan menambahkan 2 angka lagi ke dalam set yang sudah kita buat. Kita bisa menggunakan sintaks set f seperti ini. Lalu kita print setnya, maka dia akan menambahkan otomatis ke dalam set yang sudah kita buat. Atau kita juga bisa menggunakan cara kedua, yaitu kita buat set menggunakan operator lurus, lalu kita masukkan elemen yang akan kita ingin inputkan, maka dia juga akan otomatis tertambah ke dalam set yang sudah kita buat. Selanjutnya, tulislah program Python yang membuat DQ menggunakan modul collection. Tambahkan 3 elemen ke DQ tersebut dan cetak semua elemennya. Oke. Kita buat dulu modulnya from collection import DQ. Kita buat DQ kita my underscore DQ, kemudian DQ. Kita bisa menambahkan satu-satu my DQ kita nilainya. Gunakan dot open my DQ open 2 my DQ dot open 3. Lalu kita bisa cetak print my DQ. Maka 1, 2, 3 sudah terinput. Kita juga bisa menggunakan cara kedua, yaitu kita langsung isikan elemennya ke dalam variabel DQ yang sudah kita buat. Caranya kurung siku di dalam kurung lengkung. Masukkan elemennya 1, 2, 3. Dia akan tercetak di DQ yang sudah kita buat. Oke. Selanjutnya nomor 25. Code. Buatlah program Python yang membuat sebuah list dari 1 sampai 5. Gunakan metode pop untuk menghapus elemen terakhir dari daftar tersebut dan cetak elemen yang dihapus beserta daftar yang tersisa. Oke. Kita buat list dulu seperti nomor 21 tadi. Kita langsung saja 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 elemen dengan 4 indeks. Lalu kita akan menggunakan metode pop, sintaks pop, list pop. Kita akan menghilangkan elemen terakhir, yaitu elemen kelima, yang dimana adalah indeks keempat, indeks 0, 1, 2, 3, 4. Lalu kita print
sisa listnya. Error. Nih, salah penulisan. LIST. Ya. Ya, list yang tersisa adalah 1, 2, 3, 4. Oh, kita juga disuruh untuk mencetak elemen yang dihapus. Kita buat variabel dulu. Variabel hapus sama dengan, lalu kita print hapus juga. Ini kita akan mengetahui elemen yang dihapus ya. Elemen yang dihapus adalah 5, yaitu indeks keempat, dan sisa dari listnya adalah 1, 2, 3, 4. Ya, begitulah 20 nomor sudah kita kerjakan secara bersama-sama. Di sini adalah code-nya, dan di sini adalah jawabannya. Kita sudah menjawabnya bersama-sama. Mungkin dari itu saja untuk saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video coding selanjutnya.